sekali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 Spada Smartsen akan memberikan video mengenai pembuatan roket sederhana. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ana Gugis Widya Pratnya Paramita nomor absen 1. Perkenalkan, saya Imam Dewantara nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Chelsea Fernanda Sabila nomor absen 4. Saya Niputu Diharimita Eri, absen 34. Perkenalkan, nama saya Betri Raja Alcantara, nomor absen 5. Check it out! Sebuah sore yang indah, terdapat dua pemuda dengan nama Mang Joblar dan juga Radea. Mereka sedang memikirkan bagaimana caranya membuat roket karena cita-cita mereka akan menjadi seorang astronot. Melalui referensi dari YouTube, mereka pun memutuskan untuk mencoba-coba membuat percobaan roket sederhana. Tetapi mereka juga harus belajar bagaimana sistematika roket itu diluncurkan. Apakah mereka berhasil? Mari kita lihat. Dengan Mangjo yang mempelajari ilmu kebatinan dan diimbangi dengan Radea yang mempelajari ilmu fisika, sekiranya akan menciptakan sebuah roket yang indah. Mata pelajaran fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang memuat banyak sekali teori yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu pengetahuan juga, banyak sekali yang menerapkan teori fisika. Salah satunya yaitu pembuatan roket. Untuk itu, kami dari kelompok 1 akan membuat roket sederhana dalam pengimplementasian teori fisika serta untuk memenuhi tugas ujian praktek. Roket merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya peralatan yang dipergunakan untuk penerapan hukum kekekalan momentum. Nah, bagaimana gerak roket dapat membantu menggunakan hukum kekekalan momentum dan geraknya? Nah, gerak roket ini dapat membantu memahami dari konsep hukum kekekalan momentum. Roket sederhana digerakkan oleh suatu media tertentu yang memberikan dorongan berupa zat cair, zat padat maupun zat gas. Roket sering digunakan untuk kembang api, persenjataan militer, kendaraan peluncur untuk satelit seperti Palapa, eksplorasi ke negara-negara lain, dan lain-lainnya. Nah, nama roket ini berasal dari Italia yang artinya rosetta, yaitu sekering kecil. Nah, nama peresetan kecil yang diciptakan oleh Artificer Italia Murator di 1379. Momentum adalah hasil kali besaran skalar dengan besaran vektor kecepatan. Menurut Sherwave, momentum linier sebuah partikel atau benda yang dapat dimodelkan sebagai partikel dengan massa m dan bergerak dengan kecepatan v. Didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan. Selanjutnya ada impuls. Untuk membuat suatu benda menjadi bergerak, maka dikerjakan gaya pada benda tersebut dengan selang waktu yang mungkin tertentu. Hasil kali gaya dengan selang waktu yang singkat, bekerjanya gaya terhadap benda yang menyebabkan proses pembuatan perubahan momentum yang disebut dengan impuls. Hukum kekekalan momentum dapat disebut juga sebagai hukum 3 Newton, yang artinya bahwa gaya terhadap partikel yang selalu sama besarnya dapat berlawanan arah dengan gaya pada partikel yang satu lagi. Maka impuls gaya-gaya itu sama besarnya dan berlawanan arahnya. Pada peristiwa tumbukan antara dua benda yang tidak melibatkan gaya luar, berlaku hukum kekekalan momentum yang berbunyi jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan sama dengan jumlah momentum benda-benda setelah tumbukan. Prinsip kerja roket mirip dengan prinsip terdorongnya dalam mainan. Jika gaya berat kita abaikan sehingga tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem roket, maka prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Oleh karena mula-mula sistem atau roket dan bahan bakar diam, maka momentumnya sama dengan 0. Sesudah gas menyembur keluar dari roket, momentum sistem tetap, atau dengan kata lain momentum sebelum dan sesudah keluar adalah sama. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kerja roket, yaitu pertama, wings atau sayap.
Ukuran wings yang bagus adalah yang tidak terlalu lebar atau tidak terlalu sempit, karena dapat berpengaruh pada kestabilan roket saat meluncur. Yang kedua, bodi atau botol. Bodi roket terdiri dari 1 atau 2 botol. Dalam pembuatan roket, seringnya ruang kompresi digunakan sebagai bodi roket. Beberapa konsep fisika yang berhubungan dengan roket sederhana adalah yang pertama, udara memiliki tekanan. Yang kedua, udara menepati ruang. Dan yang ketiga, perubahan energi. Kesimpulannya adalah, roket tersebut dapat terbang akibat dari reaksi yang disebabkan oleh udara yang dimampatkan. Adapun faktor yang menyebabkan roket dapat terbang, yaitu reaksi yang menghasilkan udara yang menyebabkan tekanan pada botol yang tertutup, menyebabkan adanya tekanan udara yang menyebabkan roket naik. Ini gelap nih. Coba Ci, percobaan keempat. Yang ketiga sudah sayapnya patah. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Wah. Bayaran Jo, bayaran. Lihat ini rumah siapa? Raja astronot. Channel ilmu kebatiran. Ini bos. Nah dari mangku, mai gos semeton, mai semeton. Dinan baru. Ayo, Ci bisa nolak dulu. Jadi sekarang dia kelihatan tajam mata main. Mata satu. Ini nama kita. Coba deh.